Kisah akan berfokus dengan seorang pria bernama Taegu. Dia adalah anggota dari sebuah organisasi mafia sekaligus tangan kanan atau orang kepercayaan dari bosnya bernama Presdiriang. Taegu termasuk orang yang sangat disegani di kalangan mafia karena setiap tugas yang diberikan selalu dapat diselesaikan dengan mudah. Bahkan melihat sepak terjang Taegu di dunia mafia membuat banyak organisasi ingin merekrut Taegu sebagai anggotanya. Tapi Taegu menolak semua tawaran tersebut dengan alasan loyalitas. Setelah itu Taegu langsung menuju sebuah rumah sakit menemui kakak dan juga keponakannya, di mana hari ini si kakak diizinkan pulang setelah menjalani perawatan atas penyakit yang dideritanya. Karena sebentar lagi keponakannya ulang tahun, Taegu memberikan sebuah hadiah lalu menyuruh mereka pulang menggunakan taksi, sementara Taegu akan menebus obat untuk sang kakak terlebih dahulu. Tanpa si kakak sadari, rupanya Taegu berniat mendonorkan organ tubuhnya kepada si kakak. Namun setelah melakukan serangkaian tes, dokter mengatakan kalau Taegu tidak dapat mendonorkan organ tubuhnya kepada sang kakak Namun setelah melakukan serangkaian tes, dokter mengatakan kalau Taegu tidak dapat mendonorkan organ tubuhnya kepada sang kakak dikarenakan tidak memiliki kecocokan. Sehingga diketahuilah bahwa mereka berasal dari dua sperma yang berbeda. Ketika Taegu sedang antri untuk menebus obat, sang kakak menelpon Taegu, tapi tak lama tiba-tiba telepon terputus yang ternyata sang kakak baru saja mengalami kecelakaan. Melihat insiden yang menewaskan kakak dan juga keponakannya membuat Taegu sangat terpukul, seolah tak percaya kalau si kakak harus berakhir dengan tragis. Di pemakaman terlihat semua anggota menghadiri pemakaman tersebut, termasuk bos Taegu bernama Presdiriang, atau kita panggil saja si bos. Di sini si bos meminta maaf kepada Taegu karena dalam situasi seperti ini, sebagai bos dia tidak dapat berbuat apa-apa. Di mana si bos menuduh kalau semua ini adalah perbuatan pimpinan Do, karena sebelumnya Taegu menolak tawaran pimpinan Do untuk bergabung dengan organisasinya. Tanpa mengkonfirmasi dan memastikan kebenaran dari bacotan si bos, Taegu meminta izin untuk menemui pimpinan Do. 솔직히 형님도 원하시는 거 아닙니까? 제가 도회장 만나겠습니다. 누나랑 조카이랑 정말 유감이다. Rupanya berita itu telah sampai di telinga pimpinan Do yang menilai bahwa meskipun mereka seorang mafia, melibatkan keluarga dalam urusan mereka bukanlah tindakan yang pantas. Di mana pimpinan Do berjanji kalau dia akan mencari dan menyeret pelakunya ke hadapan Taegu. Mendengar itu, Taegu berkata kalau pimpinan Do tidak perlu repot-repot karena sekarang semuanya telah berlalu, dan Taegu menganggap bahwa itu hanyalah sebuah kecelakaan. Kemudian Taegu meminta izin untuk membilas tubuhnya, yang tanpa pimpinan Do sadari rupanya Taegu diam-diam sudah menyiapkan sebilah pisau, lalu menikam semua anak buahnya termasuk pimpinan Do. Setelah menyelesaikan tugasnya, Taegu menemui si bos di sebuah bandara, di mana si bos cukup terkejut karena Taegu dapat menyelesaikan tugasnya tanpa mengalami lecet sedikit pun. Si bos kemudian memberikan Taegu sejumlah uang dan menyuruhnya mengamankan diri di Pulau Jeju selama seminggu. Baru setelah itu Taegu lanjut ke Rusia sampai keadaan mulai mereda. Setelah Taegu pergi dengan cepat, si bos langsung mengutus anak buahnya menyerang anak buah pimpinan Do yang masih tersisa. Setibanya di Pulau Jeju, Taegu dijemput oleh seorang wanita bernama Jaeyeon yang merupakan keponakan dari teman si bos sekaligus mantan mafia bernama Kuto. Di mana saat ini Kuto sedang melayani pelanggan sebut saja Mansur yang membeli beberapa senjata ilegal yang diselundupkan di perut ikan. Malam harinya saat sedang makan, Taegu berkata kalau dia akan tinggal di sini selama seminggu sebelum nantinya akan lanjut ke Rusia. Di mana Jaeyeon terang-terangan mengutarakan ketidaksukaannya atas keberadaan Taegu, sebab keberadaan Taegu di sini untuk mengamankan diri setelah berbuat masalah, sehingga bukan tidak mungkin mereka juga akan menerima imbas dari perbuatan Taegu. Maka dari itu, semakin cepat Taegu pergi dari rumah mereka, maka itu akan jauh lebih baik. Pada saat bersamaan, si bos mendapat kabar kalau Direktur Sanggil, yaitu orang kepercayaan pimpinan Do, berhasil lolos. Ditambah lagi pimpinan Do rupanya masih selamat dan sekarang sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tak lama si bos mendapat telepon dari Sanggil. Sanggil berkata dia akan membalaskan perbuatan si bos, yang hal itu membuat si bos ketar-ketir karena dia tahu kalau Sanggil tidak akan berhenti sebelum keinginannya tercapai, dan Sanggil adalah orang yang sangat menepati janji.
Keesokan hari saat bangun tidur bukannya cuci muka, Taegu justru langsung nyebat. Namun belum juga rokoknya dibakar, Taegu mendengar suara tembakan lalu Taegu pun segera keluar untuk mengecek yang ternyata itu adalah Jaeyeon yang sedang latihan menembak. Setelah semua botol dipecahkan, Jaeyeon tidak lagi melihat target sehingga dia menodongkan pistol ke kelapanya sendiri, di mana Taegu yang melihat itu mencoba menghentikan Jaeyeon dan keesokan hari lagi-lagi Taegu dikagetkan dengan suara klakson mobil yang kemudian Taegu menghampiri mobil tersebut dan melihat kalau Jaeyeon sudah tak sadarkan diri sehingga Kuto menyuruh Taegu menyetir dan membawa Jaeyeon ke rumah sakit. Di sini terungkaplah bahwa Jaeyeon menderita sebuah penyakit yang mustahil dapat disembuhkan. Itulah mengapa Kuto rela menjual senjata dan menerima Taegu dititipkan di rumahnya demi uang yang nantinya akan digunakan untuk membawa Jaeyeon ke Amerika menjalani pengobatan, di mana kemungkinan Jaeyeon sembuh jika diobati di Amerika akan lebih besar dibanding di Korea. Di sisi lain terlihat si bos menemui seorang polisi bernama Park yang bertugas memantau dan memonitor aktivitas para mafia di Korea sehingga para mafia dapat menjalankan bisnis tanpa membuat keributan satu sama lain. Tujuan si bos menemui Park adalah untuk meminta bantuan untuk menyelesaikan masalahnya dengan Sang-gil, sehingga Park pun langsung mempertemukan mereka demi mencari jalan keluar. Karena pimpinan Do telah sadar meski mengalami cacat, Park menyarankan agar Sang-gil dan si bos melakukan gencatan senjata demi menghindari pertumpahan darah. Namun, Sang-gil masih tetap dengan pendiriannya akan menghabisi si bos dengan tangannya sendiri, yang hal itu membuat si bos pucat pasi keringat dingin. Melihat Sang-gil bersikeras dengan keputusannya membuat Park tersulut emosi, apalagi sebentar lagi akan ada evaluasi kerja dan atasannya adalah orang yang selalu menerima suap dari si bos. Maka dari itu jika Sang-gil menghabisi si bos maka masalah akan semakin rumit dan posisi Park akan terancam. Untuk itu berhubung orang yang menyerang pimpinan Do adalah Taegu, Park menyarankan agar Sang-gil mengganti targetnya sehingga dengan terpaksa Sang-gil pun menerima saran Park. Di perjalanan pulang, Jaeyeon mengajak Taegu mampir di sebuah restoran langganannya untuk menyantap makanan favoritnya yaitu mulyon entahlah. Karena awalnya Taegu mengatakan kalau dia tidak lapar, Taegu agak ragu menyantap makanan di hadapannya dan justru dia malah heran bagaimana bisa orang yang baru saja keluar dari rumah sakit bisa makan selahap ini. Entah apa yang merasuki Jaeyeon, dari yang awalnya dia sangat ketus dan cuek terhadap Taegu, kini dalam sekejap Jaeyeon mulai terbuka terhadap Taegu. Bahkan ketika Taegu menolak untuk minum khamar, Jaeyeon mengatakan kalau di sini tidak ada pengawasan bagi pengendara mabuk. Beruntung Taegu tidak menuruti hasutan iblis dan rayuan manis dari mulut Jaeyeon sehingga dia selamat dari masalah. Sementara Jaeyeon yang terlalu banyak minum membuat petugas kesulitan menenangkannya karena Jaeyeon sedang mabuk brutal. Di perjalanan Taegu mendapat telepon dari si bos di mana Taegu menanyakan tentang anak buahnya beberapa hari ini tidak bisa dihubungi. Si bos mengatakan kalau anak buah Taegu telah kabur dan si bos akan segera menuju Pulau Jeju untuk kabur bersama Taegu ke Rusia karena sekarang mereka semua sedang diburu oleh Sang-gil dan anak buahnya. Sementara di rumah lagi-lagi Mansur kembali membeli beberapa senjata dari Kuto, namun tiba-tiba Mansur berkhianat dan menikam perut Kuto dengan sebilah pisau. Hal itu dilakukan agar Mansur dapat mengambil alih untuk memasok senjata dari Rusia. Berbekal sebuah pistol, Kuto melepaskan beberapa tembakan bersamaan dengan kedatangan Taegu dan Jaeyeon. Namun melihat gelagat mencurigakan dari anak buah Mansur yang berjaga di luar, membuat Taegu sedikit curiga hingga ketika mendengar suara tembakan, tiba-tiba melihat si paman tengah sekarat membuat Jaeyeon tak kuasa menahan tangis sampai si paman harus mengembuskan nafas terakhir. Yang hal itu juga membuat Taegu lengah sehingga Mansur berhasil lepas. Tapi untuk kedua kalinya Taegu menyaksikan kebrutalan Jaeyeon saat menghabisi semua anak buah Mansur, seolah tak percaya karena selama ini Jaeyeon seperti gadis pendiam.
Meski sudah tewas, Jaeon tidak mau meninggalkan si paman yang hal itu membuat Taegu harus membawanya secara paksa. Di perjalanan penyakit Jaeon kembali kambuh sehingga Taegu harus pasrah ketika tangannya digigit oleh Jaeon yang tak kuasa menahan sakit. Mereka kemudian mengamankan diri di rumah kerabat si paman, namun Jaeon tidak memberitahu apa yang sebenarnya terjadi dan beralasan kalau si paman akan merenovasi rumah, maka dari itu mereka akan tinggal di sini untuk sementara waktu. 괜찮으셨냐? Di sini Jaeon bercerita pada Taegu kalau saat dia masih kecil, keluarganya dibantai oleh mafia Rusia akibat ulah sang paman, sehingga sejak saat itu Jaeon mulai membencinya meski pada akhirnya si paman berhasil menghabisi mafia tersebut, karena Jaeon berharap si pamanlah yang seharusnya tewas, bukan kedua orang tuanya. Tapi sekarang setelah si paman sudah benar-benar tewas, Jaeon justru merasakan sakit luar biasa, karena setelah kedua orang tuanya tewas, hanya si pamanlah satu-satunya keluarga yang dimiliki Jaeon. Sadar kalau hidupnya tidak akan lama lagi, Jaeon menawari Taegu untuk berbagi ranjang, namun Taegu menolak jackpot tersebut dengan alasan kalau dia memiliki selera tersendiri dan tidak ingin tidur dengan sembarang wanita. Yang hal itu justru membuat Jaeon cukup terkejut. 한돌아, 어? 지는 뭐 내 취향인 줄 아나? 밥 먹으러 가자. Keesokan hari, kini giliran Taegu mengajak Jaeon menyantap makanan kesukaan Jaeon, di mana rupanya Taegu juga menyukai makanan tersebut. Sebelum pulang, mereka menyempatkan menikmati pemandangan pantai di tengah teriknya matahari saat berada di atas kepala. Setelah mengantar Jaeon, Taegu memutuskan pergi ke bandara menjemput si bos, namun Jaeon melarangnya karena merasa ada yang janggal, apalagi Taegu mengatakan kalau anak buah kepercayaannya tidak bisa dihubungi, tapi Taegu tak menghiraukan ucapan Jaeon. Setibanya di bandara, barulah si anak buah menelpon Taegu dan mengabarkan kalau si bos telah mengkhianati mereka. Namun sebelum anak buahnya memberikan informasi lebih lanjut, dia keburu ketahuan oleh anak buah Sang-gil. Dan benar saja Taegu melihat kalau si bos sedang bersama Sang-gil, sehingga Taegu pun memutuskan kabur melarikan diri. Aksi kejar-kejaran pun tak dapat dihindari, bahkan karena banyaknya anak buah Sang-gil membuat Taegu cukup kesulitan meloloskan diri, dan Taegu hampir saja tertangkap saat mobilnya berhasil dikepung. Beruntung, dengan kebrutalannya sekaligus dengan kedatangan polisi, Taegu berhasil lolos. Setibanya di rumah, Taegu diberitahu kalau Jaeon sedang berada di kediaman Kuto untuk mengambil beberapa barang, sehingga Taegu segera menghubungi Jaeon dan menyuruhnya pergi dari kediaman Kuto, namun Jaeon berkata kalau dia tidak akan lama. Tak berselang lama, Taegu mendapat telepon dari Sang-gil, yang ternyata dia sudah berada di kediaman Kuto dan menyandera Jaeon, di mana Sang-gil menyuruh Taegu menyerahkan diri karena jika tidak, maka Sang-gil akan menghabisi anak buah Taegu dan juga Jaeon. Tapi sebelum itu, Taegu ingin bicara dengan Jaeon untuk memastikan kalau dia baik-baik saja, di mana Jaeon melarang Taegu untuk datang karena bagaimanapun juga, hidup Jaeon tidak akan lama. Singkat cerita, tibalah Taegu di kediaman Kuto yang langsung diberi salam olahraga oleh anak buah Sang-gil, hingga Taegu tak berdaya karena dia tidak ingin melawan mereka demi keselamatan Jaeon dan juga anak buahnya. Sesuai janji, Taegu menyuruh Sang-gil melepaskan anak buahnya terlebih dahulu. Namun, Sang-gil baru mengetahui kalau si bos mengirim anak buahnya untuk menghabisi anak buah Taegu. Yang hal itu sontak membuat Sang-gil sangat marah karena seperti yang kita ketahui, Sang-gil adalah orang yang sangat menepati janji. 박 과장, 우리 연결해 좀 박 과장 봐서라도 박 과장이 그랬잖아. Di sini Sang-gil mengatakan bahwa ketika mendengar kabar kalau kakak Taegu tewas akibat kecelakaan, pimpinan Do memerintahkan Sang-gil untuk mencari pelaku atas insiden tersebut. Bahkan Sang-gil menghajar semua anak buahnya demi mencari tahu siapa pelaku di antara mereka. Dan Sang-gil juga menegaskan jika mereka ingin menghabisi Taegu maka mereka tidak perlu menggunakan cara kotor dengan melibatkan keluarga. Hingga akhirnya terungkaplah kalau dalang dibalik kecelakaan yang menewaskan kakak Taegu adalah si bos. Hal itu dilakukan karena si bos takut jika Taegu direkrut oleh pimpinan Do, otomatis seluruh anak buahnya akan mengikuti Taegu. Maka dari itu si bos menghabisi kakaknya dan menuduh pimpinan Do sebagai pelaku agar Taegu membalaskan dendam atas kematian sang kakak.
Tak ingin menambah masalah dengan membiarkan si bos tewas di tangan Taegu, dengan berat hati Sanggil langsung mengeksekusi Taegu saat itu juga. Ketika nyawanya berputar-putar di kerongkongan untuk mencari jalan keluar, si bos yang masih belum puas kemudian memberikan jalan pintas. 이 앞 힘 본 김에 내가 알아서 다 처리할 테니까 그만 하라고 개새끼야. Setelah itu Sanggil memutuskan membakar tempat ini bersamaan dengan jasad Taegu dan membiarkan Jaeyeon tetap hidup sesuai perjanjian, apalagi Sanggil mengetahui kalau umur Jaeyeon tidak akan lama lagi. 감사합니다, 사장님. Keesokan hari ketika Sanggil, si bos dan anak buahnya sedang makan di sebuah restoran, Jaeyeon mendatangi restoran tersebut seorang diri lalu mengunci pintu dari dalam agar tidak ada seorang pun yang keluar dari restoran ini. Melihat kedatangan Jaeyeon, salah seorang dari mereka mendekatinya dan mengolok-oloknya, tapi... Iya, mereka telah melakukan sebuah kesalahan besar dengan membiarkan Jaeyeon tetap hidup, sehingga dengan kebrutalan yang selama ini dipendam, Jaeyeon tak menyisakan satu orang pun dari mereka, termasuk Sanggil yang telah menepati janji. Setelah menghabisi semua mafia tersebut, Jaeyeon pergi menuju sebuah pantai, hingga dari kejauhan terdengar sirine polisi yang mendekatinya. Namun sebelum para polisi tersebut menangkapnya, Jaeyeon lebih dulu melepaskan tembakan ke kelapanya dan film pun tamat.